Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahayakumullah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih pada pasal yang pertama di bab yang kedua tentang adab-adab menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk adab yang ketiga di antara adab-adab menuntut ilmu. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Ats-tsalitsu, adab yang ketiga, ad-difa'u 'anis syari'ati. Di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu tatkala dia belajar adalah hendaknya dia belajar dan dia niatkan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anis syari'ah. Hendaknya seorang talib meniatkan tatkala dia belajar dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-kutuba la yumkinu an tudafi'a 'anis syari'ah. Karena kitab-kitab semata secara zatnya tidak mampu membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yudafi'u 'anis syari'ati illa hamilus syari'ah. Dan tidak mungkin akan membela syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang membawa syariat itu, yakni para ulama, orang-orang yang berilmu. Falau anna rajulan min ahlil bid'ah jaa ila maktabatin hafilatin bil kutubis syar'iyyah fiha ma la yuhsa minal kutubi. Kalau ada seseorang dari kalangan ahlu bidah yang dia datang ke perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut penuh dengan kitab-kitab syar'i, jumlahnya sangat banyak. Wa qama yatakallamu bi bid'atin wa yuqarriruha la tastati'u tilkal kutub an tarudda alaihi. Jadi kalau seandainya ada datang seseorang dari orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke sebuah perpustakaan yang isinya kitab-kitab yang syar'i yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian orang tersebut berbicara, dia berbicara dengan bid'ahnya. Dia berusaha berdalih untuk menguatkan bid'ahnya. Maka kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut tidak mungkin mampu untuk menjawab ucapan laki-laki tersebut. Lakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilmi bi bid'atihi liyuqarriraha fa inna talibal 'ilmi yaruddu 'alaihi wa yudhidu kalamahu bil Qur'ani wa sunnah. Beda kalau seandainya laki-laki tadi datangnya ke hadapan para ulama, di hadapan seorang ahli ilmu, dia berbicara apa dengan bid'ahnya, dengan pemikiran menyimpangnya, dan dia sebutkan dalihnya di hadapan alim tersebut, maka seorang alim, seorang yang berilmu, dia akan membantah pemikiran yang menyimpang tersebut, dia akan membantah bid'ah tersebut dengan hujjah, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala talibil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anis syari'ah.
Maka hendaknya seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia niatkan tatkala dia belajar dalam rangka membela syariat Islam, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan. Lianna ad-difa'a 'anis syari'ah la yakunu illa birijaliha. Karena membela syariat tidak mungkin dilakukan melainkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Kasilahi tamaman, persis seperti senjata. Lau kana indana aslihatun mala'at khazainaha. Kalau seandainya kita saat ini punya gudang senjata yang sangat banyak isinya, lan tastati'a tilkal aslihatu an tulqiya qadhaifaha 'alal aduwi illa birrijal. Maka senjata yang banyak di gudang kita tersebut tidak mungkin bisa melepaskan pelurunya sendiri, tidak mungkin bisa melepaskan amunisinya sendiri, tapi harus ada yang menggerakkan. Dan itulah tugas seorang talibul ilmi, tugas seorang alim. Dia membela agama Allah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang dia pelajari, dengan hidayah Allah yang dia pelajari. Maka niatkan tatkala kita belajar dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian insyaallah taala kita masuk ke dalam bagian orang-orang yang berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala wafatkan seorang talib di atas jalan tersebut, maka dia wafat di atas jalan asy-syahadah, jalan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.